Oke, here we go. Oke, teman-teman. Sesuai dengan ya tadi udah ya sudah jelaskan ya untuk mengenai apa rencana kita dalam apa minggu ini mungkin kita sekarang kan menggunakan media pembelajarannya adalah Zoom meeting. Kemudian untuk yang minggu yang akan datang kita akan menggunakan apa dari channel YouTube saya di Lapak Dosen ya. Oke, langsung aja nih saya coba apa share screen untuk pertemuan apa yang meeting lain ya. Oke. So, we are gonna talk about computer network. So, apa itu computer network? Oke, kita lihat di sini ya. So, what is computer network? And so, let's have a look at the definition here. So, a computer network is a group of interconnected computers. Networks may be classified according to a wide variety of characteristics. So, the benefit of a computer network are sharing hardware resources easily and sharing information easily. Jadi kita bicara mengenai apa definisi dari jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu adalah merupakan sekelompok komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya gitu ya. Jadi jaringan ini dapat dikelompokkan sesuai dengan apa karakteristiknya yang beragam gitu ya. Nah, apa sih keuntungan dari apa namanya keuntungan dari jaringan komputer? Jadi kalau untuk keuntungan dari jaringan komputer adalah kita dapat apa namanya berbagi hardware resources, berbagi hardware dengan mudah dan juga berbagi informasi itu juga dengan mudah. Jadi misalnya dari berbagi hardware kita juga bisa berbagi informasi gitu ya. Contohnya apa kalau berbagi hardware? Misalnya paling gampang yang kan ya printer lah. Misalkan dalam satu kantor itu ada let's say katakan ada 100 orang ya. Apakah masing-masing 100 orang ini harus diberikan printer gitu kan ya untuk setiap usernya kan nggak mungkin gitu kan pasti ya budgetnya itu kan budget IT-nya kan jebol gitu kan ya. Nah makanya akhirnya akhirnya kan kalau dengan adanya apa jaringan dia kan akan lebih mudah gitu loh. Mungkin nggak harus 100 orang ini dikasih printer tapi mungkin ya pastinya misalnya direksinya dikasih printer masing-masing gitu kan ya. Kemudian juga apa mungkin di masing-masing divisi ada printer gitu kan ya. Ada printer berwarna, ya mungkin ada printer yang black and white printer gitu kan ya. Kemudian juga ada scannernya gitu kan untuk masing-masing divisi gitu loh. Jadi akan lebih mudah untuk memanage-nya gitu kan untuk bagian IT-nya kan karena ya misalnya Pak untuk semua brandnya itu dibikin seragam misalnya menggunakan HP atau menggunakan Epson atau menggunakan brand lainnya. Jadi dan juga apa namanya akan juga lebih mudah untuk ya untuk memanage karena ya jumlahnya jangan juga jumlah dari segi jumlah dan juga dari segi brandnya gitu kan. Nah kemudian juga untuk sharing information easily berbagi informasi dengan mudah karena apa? Karena ya misalnya kan dengan adanya jaringan misalnya apa untuk masing-masing divisi mereka saling bisa terkoordinasi misalnya untuk proyek-proyek tertentu gitu ya. Jadi misalnya antara bagian keuangan dengan bagian marketing gitu kan misalnya ya misalnya untuk kita dari bagian marketingnya ada project-project atau mungkin ada project dengan misalnya dengan vendor gitu kan pekerja sudah selesai ya kita bisa koordinasi dengan bagian finance dan juga supaya nanti misalnya untuk diproses untuk pembayarannya gitu kan. Nanti di bagian finance juga pasti kan ada otorisasi lagi gitu kan. Ya kan misalnya otorisasi dari bagian finance supervisornya, kemudian juga dari finance manager udah oke, baru mungkin turun nanti ke masalah ke bagian treasury atau mungkin ke bagian pembayaran gitu loh. Oke, nah seperti itu. Nah, oke, next kita bicara tetap masih still we are talking about a network and so network is a collection of computers connected to each other. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan dari komputer yang saling terhubung satu dengan lain. Ya komputernya bisa jadi mungkin berupa laptop, ya bisa jadi mungkin PC gitu ya, atau mungkin juga
bahkan mungkin email server atau mungkin print server atau mungkin database server gitu kan. Yang walaupun mungkin tidak semua orang memiliki akses yang sama ke database server gitu. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja gitu yang bisa masuk ke database server ya, misalnya ya untuk mengakses atau mungkin bahkan yang punya full akses mungkin hanya orang-orang IT saja atau orang-orang tertentu saja gitu kan ya. So, the network allows computers to communicate with each other and share resources and information. Jadi jaringan itu memungkinkan komputer itu untuk dapat untuk bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dan juga berbagi hardware, berbagi resources, berbagi sumber daya hardware dan juga bisa berbagi informasi gitu. So next, the Advanced Research Projects Agency or ARPA design Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET for the United States Department of Defense. Jadi pada saat itu jadi ada badan yang melakukan research untuk yang tingkat lanjut yang mendesain jaringan mendesain jaringan yang akhirnya disebut dengan ARPANET, yang desain ini ditujukan untuk Departemen Pertahanan Amerika pada saat itu ya gitu ya. Jadi kan Department of Defense gitu. Kalau menterinya disebut dengan Secretary of Defense gitu loh. Gitu. Ya, kalau di Amerika itu DEPLU-nya Departemen Luar Negeri itu disebut dengan Secretary of State gitu loh. Ya kan Menteri Luar Negeri itu disebut dengan Secretary of State gitu loh. Gitu jadi. Okay. Next, it was the first computer network in the world in late 1960s and early 1970s gitu loh. Jadi jaringan itu merupakan jaringan ARPANET ini merupakan jaringan komputer yang pertama yang ada di akhir tahun 1960 dan di awal 1970 gitu loh. Gitu. Nah, ini ada beberapa jenis jaringan komputer, ya kan ya. Kalau mungkin teman-teman pasti sudah sangat hafal ya, mungkin apalagi yang mungkin berkecimpung di bidang IT ya. Oke, kita lihat pertama adalah local area networks or LANs gitu kan. So in short we say LANs gitu kan. So the computers are geographically close together. Jadi secara lokasi atau secara geografi itu lokasi komputer itu saling berdekatan satu dengan lainnya. Ya bisa jadi mungkin ada di gedung yang sama walaupun beda lantai gitu, atau mungkin di kompleks yang sama gitu. Mungkin kalau misalnya di kampus gitu ya, atau mungkin di pesantren gitu, itu merupakan local area network gitu ya. Atau mungkin di pabrik gitu ya, misalnya yang dari koneksi dari plant ya, dari lantai produksi ke ke office-nya gitu kan. Jadi kan pasti kalau di pabrik itu kan kalau di kompleks pabrik kan pasti itu terpisah kan gedungnya, buildingnya antara yang plant atau bagian produksi dengan bagian office-nya gitu loh. Gitu. Oke, yang kedua, wide area networks or WANs. So the computers are farther apart and are connected by telephone lines or radio waves, gitu kan. Jadi komputer ini terpisah jauh ya, jadi jaraknya jauh gitu kan, dan terhubung dengan menggunakan jalur telepon atau gelombang radio gitu. Misalnya menggunakan jalur list line atau mungkin menggunakan jalur saya lupa deh, mungkin sekarang masih ada apa enggak ya, ISDN Internet Integrated Services Digital Network gitu ya, yang mungkin ada yang di pusat-pusat kota gitu ya, seperti itu gitu loh. Okay, next we have campus area networks or CANs. So the computers are within a limited geographic area such as campus or military base. Jadi mungkin ini yang tadi saya jelaskan tuh, jadi misalnya kayak di pesantren atau di kampus atau di sekolah gitu ya. Jadi mungkin sekolahnya itu yang sekolah terpadu, misalnya dari SD, SMP, SMA gitu kan ya. Pasti kan gedungnya berbeda-beda, itu terhubung dengan yang namanya dengan campus area networks gitu loh. Okay, next.
So we have metropolitan area networks or MANs. So a data network designed for a town or city. Mungkin kalau misalnya konsep smart city mungkin lebih cocok ke sini gitu ya. Kemudian juga ada home area networks. Gitu ada a network contained with a user's home that connects a person's digital devices. Jadi mungkin konsep smart home gitu ya, konsep rumah pintar. Misalnya dari kapan mungkin yang bisa menjadi semua peralatan itu saling terhubung dengan jaringan. Misalnya dari kulkas juga tuh kulkas yang bisa memberitahu misalnya ke user, misalnya ke gadgetnya user atau mungkin ke handphonenya user bahwa misalnya apa let's say katakan misalnya apa namanya mungkin over capacity atau mungkin ada pemberitahuan yang lain, atau misalnya apa ini apa namanya let's say katakanlah bunga es itu sudah terlalu banyak ya, saya nggak tahu sekarang masih ada bunga es, sekarang udah nggak ada bunga es, ada informasi yang diberitahukan gitu kepada user. Atau mungkin juga apa dari misalnya dari yang paling gampang adalah bagaimana laptop atau komputer kalian itu bisa terkoneksi dengan printer yang ada di sebelahnya atau dengan scanner yang ada di sebelahnya. Itu juga merupakan konsep home area networks gitu loh. Jadi bagaimana mereka antara sesama hardware ini, antara printer dengan laptop atau PC ini bisa saling berkomunikasi, sehingga mereka bisa saling bisa saling mengenal gitu loh. Jadi tanpa adanya campur tangan manusia, tanpa adanya campur tangan si user gitu loh. Gitu. So the characteristics different type of networks gitu loh. So the following characteristics are used to categorize different types of networks. Jadi beberapa karakteristik di bawah ini digunakan untuk melakukan pengelompokan jenis-jenis network ya, jenis-jenis jaringan yang berbeda. Contohnya apa? Yang pertama adalah the first one is topology. So the geometric arrangement of a computer system. So common topologies include a bus, star, and ring. Jadi apa namanya topologi jaringan itu adalah merupakan pengaturan secara geometris dari sistem komputer. Jadi topologi yang paling sering digunakan itu adalah misalnya bus atau star atau ring gitu kan ya. Kalau yang kedua itu adalah protokol. Protokol itu adalah the protocol defines a common set of rules and signals that computers on the network use to communicate. Jadi protokol itu menentukan sekumpulan dari aturan dan juga sinyal di mana komputer ini di jaringan itu saling berkomunikasi satu dengan lainnya gitu loh. Jadi ada the two of the most popular protocols for local area networks is called Ethernet and IBM Token Ring Network. Jadi ada dua protokol yang paling populer yang digunakan untuk jaringan local area network, itu adalah Ethernet dan juga IBM Token Ring Network. Jadi mungkin sekarang kita lebih banyak mengenal dengan Ethernet, itu Ethernet card kan. Jadi itu adalah protokolnya gitu loh. And then next, the third one is architecture. So networks can be broadly classified as using either a peer-to-peer or client-server architecture. Jadi arsitektur itu dapat diklasifikasikan dengan sistem peer-to-peer. Jadi dari satu titik ke titik yang lain, peer-to-peer, atau menggunakan arsitektur client-server gitu loh. And also computers on the network are sometimes called nodes. Computers and devices that allocate resources for a network are called servers. Jadi komputer yang ada di jaringan itu disebut dengan nodes atau titik ya. Kalau bahasanya itu titik, kan kita nyebutnya dalam istilah IT kan nodes gitu. Kemudian computers and devices, jadi komputer dan juga device yang mengalokasikan dirinya itu mengalokasikan dirinya sebagai resources itu untuk resources untuk jaringan itu disebut dengan server. Misalnya apa? Makanya misalnya kan kalau ada
Apa misalnya kalau kayak apa namanya komputer kalian tuh jadikan salah apa printer server gitu, atau mungkin ada lagi atau apa nama dia misalnya server atau sorry ada PC atau mungkin apa PC yang didedikasikan sebagai apa email server gitu kan, itu sebut dengan email server gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh network topologinya. Itu kan ada yang bus seperti ini, kemudian ada ring, star gitu kan, kita tahu misalkan kalau di bus ini di ring ini kalau misalnya ada masalah mungkin satu atau dua titik ini terputus kira-kira bagaimana gitu kan. Dan bayangkan kalau di star ini kalau yang drop itu adalah yang di tengah, kira-kira apakah masing-masing nodes di sini masih bisa saling terhubung gitu kan. Nah, kemudian juga misalnya di sini extended star. Ya kan, extended star misalkan kalau yang di pinggir kanan sini dia drop gitu ya, mungkin jaringannya bermasalah, mungkin yang lainnya masih bisa saling terhubung gitu kan. Tapi bayangkan kalau misalkan yang di tengahnya ini yang drop gitu, yang apa, misalnya drop atau jaringannya terputus gitu mungkin ya, karena satu lain hal, mungkin karena gempa, karena bencana alam, ya kan, berarti ya masing-masing titik di sini, masing-masing nodes ini ya tidak akan pernah bisa terhubung lagi gitu kan. Nah, yang kemudian juga demikian juga dengan hierarkikal gitu kan. So, bagaimana kalau misalkan dengan network topologi itu berbentuk mesh gitu loh. Jadi satu titik dengan satu titik itu saling terhubung. Saya katakan kalau titik yang sini yang saya tanda sini dia drop, apakah yang lain masih bisa saling terhubung? Yes, bisa gitu kan ya. Berarti dia melewati jalur yang lain gitu loh. Gitu loh. Oke. Ada beberapa device untuk jaringan komputer. So, devices for computer network. There are many kinds of devices to create a computer network. For a basic computer network, we would need network interface card. Pasti kita akan membutuhkan network interface cards atau juga mungkin bahkan people also say Ethernet card gitu kan ya. A network card or network adapter or NIC, network interface card, is a piece of computer hardware designed to allow computers to communicate over a computer network. An IC can be identified easily. It has a special port called RJ45. RJ45. RJ means register jack, and also a LED to indicate a data is being transferred. Nah, ini contoh sini kan kalau misalkan kalian perhatikan di sini kan pasti ada lampu yang kedap-kedip gitu, berarti berarti Ethernet kita sedang bekerja, sedang melakukan apa transfer data gitu kan. And then the second one is a repeater. So what is a repeater? Ini sesuai dengan namanya ya, repeat. Jadi kan repeat. A repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a high power level, ya kan? Or to the other side of an obstruction, so that the signal can cover longer distances without degradation. Jadi repeater itu merupakan peralatan elektronik yang menerima signal dan juga melakukan mentransmisinya meneruskan kembali ke ke apa dengan higher power level, dengan kemampuan yang lebih tinggi, atau meneruskannya ke mana, ke bagian lain yang ada halangannya gitu kan, sehingga signal itu dapat melewati jarak yang lebih jauh tanpa adanya pengurangan kualitas gitu loh, ya kan. Mungkin kalau kalian kan kalau misalnya wifi, jaringan wifi, mungkin kalau karena dia mengcover tempat yang agak luas gitu ya, ya makanya dibutuhkan repeater. Bahkan mungkin kalau kayak misalkan kalau misalnya di rumah juga mungkin kira-kira kita butuh repeater nggak, misalkan modem wifi di bawah, kemudian kita punya kamar di atas, apakah masih bisa terdeteksi sinyalnya? Mungkin ada beberapa mungkin yang malah memasang repeater gitu kan, supaya sinyalnya tuh tidak lemah gitu kan. Gitu. Next, hub. A hub contains multiple ports. When a packet arrives at one port, it's copied to all ports of the hub for transmission.
So when the packets are copied, the destination address in the frame does not change to a broadcast address. So below is a picture of a 5-port Ethernet hub. Ini yang mungkin Ethernet hub yang paling simple ya, terdiri dari 5 port saja. Bayangkan kalau misalkan kalau kalian mungkin ada di di server room atau di IT room, mungkin kan kalau kalian lihat mungkin dalam apa namanya di racknya itu, rak servernya itu mungkin terlihat itu kan ada banyak port-port hub itu kan, mungkin bahkan lebih kepada sifatnya switch hub yang isinya mungkin 24 port, isi mungkin 24 port, ada berapa tumpuk gitu, karena apa? Karena salah jumlah usernya tuh yang banyak gitu. Misalnya jumlah user ada 300 gitu. Sorry, kata salah katakan salah ada 200 saja gitu kan. Bayangkan ya kalau 200 itu semua karyawan yang 200 itu harus terhubung ke jaringan gitu kan. Bayangkan ada berapa banyak port berapa banyak switch hub yang harus disediakan gitu loh. Gitu kan. Gitu. Nah, udah mulai kebayangkan ya, ada switch hub gitu kan. Ada router. So a device that forwards data package between computer networks, creating an overlay internetwork. A router is connected to 2 or more data lines from different networks. So when a data packet comes in one of the lines, the router reads the address information in the packet to determine its ultimate destination. Then, using the information in its routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on its journey. Routers perform the traffic directing functions on the internet. Jadi apa sih fungsinya router itu? Fungsi router itu adalah untuk apa ya? Kemudian pada saat data paket itu datang gitu kan ya, maka router itu membaca informasi informasi alamatnya gitu kan. Ini paketnya ditujukan kepada siapa gitu kan. Nah, kemudian dengan menggunakan routing table-nya itu, jadi paket itu diteruskan ke jaringan berikutnya gitu loh. Gitu, oke. Sampai sini datanya mungkin teman-teman, sorry saya agak speed up sedikit. Kalau misalnya ada tanyakan silahkan. Ini sebenarnya banyak udah selesai gitu loh. Any questions teman-teman mungkin? Saya belum ada sih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Anyone? Saya nggak tahu ada waktunya masih cukup nggak? Karena sebenarnya saya nggak Oke. Kalau ada yang tanyakan silakan. Saya masih ada waktu nggak? Masih cukup banyak waktu nggak? Anyway. Mungkin Pak Daus mau bertanya Pak. Oke. Bedanya repeater sama router. Oke. Mic-nya mati. Oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Miftahul Firdaus. Oke, thank you untuk pertanyaan Miftahul. Oke, ini saya jawab sesuai dengan sesuai dengan pengalaman saya ya. Repeater sesuai dengan namanya, kalau repeater itu gunanya untuk memperkuat sinyal, itu sih gampang. Itu kalau repeater gitu kan. Repeater itu memperkuat sinyal sesuai dengan namanya kan, repeat. Penguat sinyal gitu loh. Jadi dia misalnya kayak misalnya di rumah, mungkin rumah kalian ada lantai 3 gitu ya. Ya kan? Rumah kalian ada lantai 3, kamu kan kamar kalian yang paling atas gitu ya, di pojok lagi kan, mungkin kalau modem wifi-nya ada di bawah. Nah, kira-kira bisa nyampe nggak sih sinyal wifi-nya ke atas? Mungkin di lantai 2 aja mungkin udah agak lemah. Nah, bayangkan kalau misalkan kalau sampai lantai 3 sinyalnya ngilang gitu loh. Apa yang perlu dilakukan? Ya, berarti kan masih memasang repeater gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang lebih tahu lah teknis pemasangan repeater seperti apa gitu kan. Misalnya entah mungkin pakai modem wifi yang bekas, kemudian kita tarik kabel ke atas gitu ya. Tarik kabel mungkin panjang 20 meter, 30 meter, tarik ke lantai 2 gitu kan. Kita pasang repeater di lantai 2 gitu kan. Bisa seperti itu nanti gitu loh. Gitu. Mungkin ada yang pernah coba nggak? Saya sih pengen coba sih sebenarnya, walaupun sebenarnya di rumah saya cuma ada 2 lantai doang sih, 3. Tapi kadang-kadang suka agak-agak ngilang sinyalnya gitu loh. Gitu.
Oke, tapi saya buat penguat pasang rotor apa sama aja. Secara teknis saya belum tahu ya, tapi jelas kalau untuk fungsi dari router dan repeater, kira-kira kalau kalian misalnya di rumah kalian pakai modem WiFi, apakah tetap perlu menggunakan router? Gimana? Yang dari pengalaman saya pribadi, misalkan kalau kalian misalnya kalian di perusahaan besar, demikian yang jaringannya itu sudah mulai sophisticated, jaringannya complicated, pasti dibutuhkan router gitu kan ya. Mungkin repeater enggak, betul butuhkan router. Bahkan mungkin di jaringan ini saya agak sedikit menyimpang ya. Mungkin juga di perusahaan besar di jaringan yang gede gitu mungkin perlu dipasang firewall, karena sini nggak dibahas tadi mengenai firewall ya. Karena kan firewall juga harus dipasang gitu loh. Entah mungkin masangnya mau di mana nih, masangan di depan router atau masangan di setelah router gitu kan. Saya nggak tahu secara teknis, tapi kan teknisnya bagaimana cara pemasangannya gitu. Tapi yang bisa ada yang masang firewall tuh di depan router, ada yang masang firewall tuh di belakang router gitu. Gitu. Nah, kayak gitu lah, Mi Fifth tahun. Kira-kira gimana? Nyalain aja itunya. Nggak bisa nih. Sebentar. Gimana kira-kira Miftah? Mau jawab nggak? Pertanyaan apa namanya? Jawaban apa? Menjawab nggak sih apa dari penjelasan dari saya ini? Gimana kira-kira? Oke ya. Firewall saya nggak tahu, Pak. Coba sebentar, dinyalain aja router, nyalain routernya. nyalain mic-nya aja jadi router. Oke, silakan monggo. Gimana? Kalau firewall saya tuh nggak tahu. Oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, teman-teman yang lain? Kalau setahu saya firewall itu bukan dari software ya, Pak? Ada yang software dan hardware. Saya ingat firewall itu kayak Windows Defender kan sekarang udah ada firewallnya tuh. Betul. Dari cloud ya. Kalau Cisco, emang ada Cisco juga ada firewall, Pak. Cisco. Oh, Cisco ya. Karena saya dulu itu udah lama sih saya ngikut ngikut kursus Cisco, tapi bukan untuk ngambil CCNA atau CCNP, cuma untuk produk knowledge-nya aja tuh, ya sampai diajarin bagaimana implementasi jaringan. Tuh complicated banget, ribet banget gitu loh. Masang jaring masang router masang switch di sini, masang router di sini. Waduh, ini jadi produk knowledge tadi yang jualan jadinya kok pusing duluan gitu loh. Gitu kan. Ya kan, ini kalau pakai router ini untuk yang tujuannya ini pakai router yang ini tuh router masalah untuk untuk pakai switch hub ini, switch ini untuk yang kategori seperti ini nih. Waduh, pusing deh. Jadi belum banyak ya kategorinya ya, Pak. Ya udah keburu pusing ya, udah akhirnya nggak jadi jual. Gitu. Nggak jadi, Pak, akhirnya. Nggak jadi jualan Cisco dulu. Karena memang ribet banget tuh kursus itu berapa hari, 2 hari kursus untuk sales doang gitu kan. Cisco itu kan ada yang khusus buat salesnya, product knowledge salesnya, itu kan ada juga kursus buat untuk yang programmernya gitu, untuk network programmernya gitu kan. Ada lagi khusus untuk yang network administratornya. Waktu dulu ya, saya nggak tahu sekarang gimana. Sampai ada Cisco Certified Network Administrator, Cisco Certified Network Programmer gitu kan. Gitu loh. Tapi saya dulu nggak ngambil. Waduh, gila. Jelimet banget gitu loh. Gitu. Oke, dari teman-teman gimana Mustafa, menjawab nggak kira-kira penjelasan saya? Lumayan, Pak. Oke ya. Mungkin malah kalian yang lebih aware dibandingkan saya gitu loh. Untuk jaringan ya. Gitu loh. Oke, untuk minggu depan saya sebentar, ini saya coba saya sebentar. Saya mau tanya lagi, Pak. Boleh silakan. Untuk UTS itu ketahuan nggak nilai-nilainya? Kalau udah dapat belum? Biasanya setelah itu kan
Ada sih. Sudah coba cek itu belum di web kalian udah keluar belum ya? Oh, berarti bukan Bapak ya yang itu Oh, bukan saya. nilainya. Kalau tugas saya. Oh, oke. Tugas misalnya gini, kalau tugas ya, saya ngomong terus terang, kalau misalkan saya bisa bantu kalian, misalnya bantu dalam arti positif adalah tugas nih gue bantu lo supaya nilai lo nggak anjlok amat gitu kan. Itu kewajiban saya gitu. Tapi kalau udah mengenai nilai UTS, nilai UAS itu saya nggak bisa ikut campur, itu udah dari BAK gitu loh. Kalau absen? Absen dari saya, tenang aja udah. Oke. Pak, saya boleh tanya Pak tentang materi hari ini Pak? Gimana ya? Lanjut. Itu tadi saya beberapa lihat di slide itu ada hal yang baru saya baca. Salah satunya tadi di bagian yang local area network, ada metropolitan area network. Nah di situ ada yang baru saya baca juga ada school area network kalau nggak salah tadi Pak. Iya, Itu kampus area network betul. Kampus area network tuh kayak yang modelnya itu bukannya sama aja kayak model LAN dan WAN ya Pak ya? Sama aja, cuma beda. Apa itu hanya tambahan aja Pak? Nah, cuma istilah aja yang membedakan itu. Oh gitu ya Pak. Berarti bukan ada hal yang baru ya Pak. Soalnya saya kira konsepnya sama aja. Saya juga baru dengar Pak. Gitu. Misalkan kalau misalnya di sekolah, misalnya di kampus ada 3 gedung. Nah sekarang bagaimana cara mengkoneksikan ketiga gedung itu? Apakah bisa menggunakan radio waves atau mau tarik kabel gitu aja udah kan? Gitu kan? Nah, misalkan dalam satu gedung nih, misalnya kantor pusat, misalnya kayak misalnya apa, kamu mungkin punya usaha, udah usahanya udah gede gitu, punya apa namanya, punya cabang 5 lantai gitu ya, itu kan kantor pusat 5 lantai. Nah, sekarang untuk koneksi dari masing-masing lantai itu apa, backbone-nya menggunakan apa nih, gitu kan? Apakah masih tetap menggunakan UTP atau mau menggunakan optical fiber atau FO gitu loh, fiber optik gitu loh, kan gitu. Memungkinkan nggak nih untuk koneksi fiber, Pak? Bakal lebih dari 90 meter terus kan koneksi antar lantainya atau gimana kan gitu. Itu loh. Itu yang saya tahu sih, masih masih cetek lah ilmu saya dibandingkan ilmu kalian yang lebih jago untuk jaringan gitu kan. Nggak tahu sekarang masih sampai kategori 6 ya UTP ya, atau udah kategori 7 ya? Sekarang masih di 6 deh Pak kalau nggak salah gitu. Masih 6E ya? 6E atau udah sampai 7 ya? 6E ya, cat 6E. 7 kayaknya saya belum pernah nemu sih Pak, kabel-kabel 7 itu belum ada sih. Masih mahal kali ya. Iya, nggak mungkin apa sih ini? Masih ya. Tipe kabel, Pak. Iya, kabel UTP. Kan ada tuh kategori kabel RJ45 ya Pak ya? Kabel RJ45. Kalau nggak salah masih cat 6 deh. Cat 6 ya. Paling bagus 6E. 6E ya, memang kan dulu zaman saya dulu masih berkecimpung di IT kan dulu masih kasih Cat 5E gitu kan. Cat 6 itu masuknya mahal gitu kan. Mungkin sekarang udah Cat mahal ya. Cat 6E ya. Gitu ya. Ya oke, sip. Mantap. Oke, dari sesi itu aja. Thanks anyway. Kalau misalnya ada kekurangan dari saya, nanti mohon kalian info aja Pak. Tadi sebenarnya jawabannya seperti ini. Saya open dengan jawaban kalian gitu, karena yang namanya kalau IT itu kan perkembangannya kan cepet banget ya gitu ya. Apalagi kalau udah bicara mengenai prosesor, udah bicara mengenai aplikasi kan perkembangannya cepat gitu loh, gitu ya. Pak, saya mau tanya lagi dong Pak. Ya. Itu kan bukan saya mau banding-bandingin ya. Semester 1 kan kita bahas tentang grammarnya, terus apanya kayak tensisnya. Kurang dari 1 menit, nanti lanjut di grup aja boleh nggak? Boleh. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Kita bahas tensisnya nih Pak. Kenapa semester 2 kita bahas tentang komputer Pak? Nggak bahas tensisnya lagi, grammarnya lagi, diperdalam gitu Pak? Iya, sebenarnya saya punya pemikiran sama seperti kamu. Serius. Sama ya dari kehidupan. Soalnya bahasa Inggris saya Pak. Mungkin bisa dibilang Pak, pas semester 1 kita benar-benar belajar pure bahasa Inggris, tapi sekarang kita kayak mengulangi pelajaran komputer tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, benar. Setuju banget dengan pemikiran. Kenapa nggak belajar bahasa Inggrisnya Pak? Supaya lebih bisa ke Inggris-Inggrisan gitu. Keputusan dari pihak